Tia, Puspitasari MPD, serta seluruh pengurus pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati pula seluruh peserta yang berasal dari berbagai wilayah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita turut mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan kasih sayangnya kita bisa hadir dalam rangkaian acara sosialisasi MSPP program dari pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Dikti dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi Muhammad SAW. Yunda-yunda yang berbahagia, untuk mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, marilah kita perdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ayunda Anissa Nur Fitriana. Kepada Ayunda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unsuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Anissa Nur Fitriana, dan marilah bersama-sama kita perdengarkan lagu Sang Surya dan juga Mars Nasyiatul Aisyah untuk menambah rasa kecintaan kita terhadap persyarikatan. Kepada Yunda semua mohon duduk dengan tegap. Gini. Sang Surya tetap bersinar.
Tuhanku memberi, bersatu di dalam nasihat dari Putri Asia. Simbol dapat berbahagia umat seluruh dunia. Nasihat yang bersimpul padi, terdidik tiap hari. Kemuliaan Islam dicari, bekerja di kemari. Nasihat yang bersimpul padi, simbol kumpulan putih, hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi, bersatu di dalam nasihat dari Putri Asia. Simbolnya padi berbahagia umat seluruh dunia. Terima kasih, Yunda sekalian. Kami persilahkan untuk duduk bersantai kembali. Dan Bapak Ibu, Yunda sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan komitmen kader kepada Yunda Nelis Nazidatus Saidah. Kami persilahkan. Komitmen kader Nasyiatul Aisyah. 1. Senantiasa sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. 2. Membaca Al-Quran dan maknanya. 3. Beradab islami dalam kehidupan. 4. Beramal soleh mulai dari diri sendiri. 5. Sodakoh waktu untuk nasiah minimal 1 minggu 1 kali. 6. Membaca 1 hari 1 tema. 7. Mengikuti kajian minimal 1 minggu 1 kali. 8. Berjiwa mandiri dan berpikir positif dalam segala hal. 9. Responsif terhadap permasalahan lingkungan sekitar. 10. Mampu membagi waktu antara keluarga dan nasiah. Baik, terima kasih kepada Yunda Nelis Nazidatus Sadiah. Dan yang selanjutnya adalah sambutan yang kali ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah kepada Yunda Ariati Dina Puspitasari MPD. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mutakin Alim PhD selaku Sekretaris Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajaran. Alhamdulillah nampak juga ada Bapak Amika Wardana PhD dan staf dari Majelis Dikti Litbang juga turut serta untuk menghadiri kegiatan ini. Yang saya sayangi, Yunda-Yunda pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah, khususnya di tim Baroroh Barit Program, kemudian juga seluruh teman-teman kader Nasihatul Aisyah di seluruh Indonesia. Sepertinya ini dari Sabang sampai Merauke ini ada Pak Mutakin, dari Biren ini kan di Aceh ya Pak Mutakin ya, lalu kemudian dari Sumatera Utara, lalu juga kemudian dari Papua Barat itu juga ada. Papua Barat ini tadi kelihatan ada Mbak Afifah ya.
Alhamdulillah, artinya bahwa kegiatan ini memberikan semangat bagi teman-teman untuk terus bersemangat mencari ilmu. Kalau kata hadisnya itu adalah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, melalui MSPP ini, Muhammadiyah Scholarship Preparation Program ini, kami dari pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah sangat berharap teman-teman Nasihatul Aisyah di seluruh Indonesia dapat turut serta untuk memeriahkan, dapat turut serta untuk terlibat secara aktif menjadi salah satu calon peserta di kegiatan MSPP yang digawangi oleh Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa itu MSPP? Apa itu Muhammadiyah Scholarship Preparation Program? Nanti akan dijelaskan oleh beliau Sekretaris Majelis Dikti Litbang Bapak Mutakin Ahmad Mutakin untuk berkenan memberikan penjelasan Pak sejelas-jelasnya dan mohon kesabarannya dalam nanti menanggapi pertanyaan dari teman-teman Nasihatul Aisyah di seluruh Indonesia yang Bapak bisa melihat sendiri antusias sekali. Teman-teman saya itu deg-degan kemarin ditanya oleh Pak Mutakin, berapa nanti peserta dari kegiatan ini? Biasanya itu kalau kajian ya Pak ya 180 sampai 200. Mudah-mudahan bisa lebih ya Pak. Alhamdulillah Pak. Ini malam ini tembus 261. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan nanti yang berminat untuk mengikuti seleksi dari kegiatan MSPP ini dari Nasihatul Aisyah juga banyak. Dan yang kemudian bisa melanjutkan studi di luar negeri, kader-kader Nasihatul Aisyah untuk bertebaran, untuk berdiaspora di luar negeri, berdakwah juga di sana sekaligus belajar ini juga banyak, Pak. Eh, tentunya akan menjadi kebanggaan bagi Nasihatul Aisyah bila kader-kadernya bisa berdiaspora, bisa seperti yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi di dalam Al-Quran, Al-Mujadalah ya, apabila bertebaranlah kamu ke seluruh muka bumi ya. Nah ini maka harapannya teman-teman Nasihatul Aisyah dakwah kita bisa dirasakan di seluruh Nusantara dan di seluruh jagat raya ini. Nah, tiada berpanjang kata, kami ucapkan terima kasih perkenan dari Majelis Dikti Litbang untuk bisa menjadi narasumber dan bisa walaupun Majelis Dikti Litbang telah menyelenggarakan sebenarnya sosialisasi ini ya Pak ya di minggu yang lalu, namun memang Nasihatul Aisyah ini spesial Pak. Inginnya ada khusus ini karena yang kemarin itu sepertinya teman-teman terbatas informasinya. Kebanyakan dari teman-teman ini mungkin tidak mendapatkan informasi atau mungkin yang sudah mengikuti juga masih ingin mendapatkan informasi dan masih ingin semakin memahami apa itu MSPP dan bagaimana nanti Nasihatul Aisyah bisa menjadi calon peserta dan bagaimana tipsnya biar bisa diterima sebagai peserta MSPP ini. Terima kasih teman-teman semuanya atas semangatnya malam hari ini. Alhamdulillah nambah lagi Mbak Maharina, teman-teman BPP, ini dari Departemen Pendidikan, Departemen Kerjasama, Departemen Kader ya. Alhamdulillah 273 mudah-mudahan terus meningkat dan semangatnya terus terjaga hingga kegiatan ini selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami Albiru Manitako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Puspitasari atas sambutannya pada malam hari ini dan boleh teman-teman kita beri reaction terlebih dahulu untuk menyemangati kita semua yang sudah hadir 275 peserta pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, Yunda.
Dan kemarin sedikit menyampaikan juga waktu kemarin kita berdiskusi untuk menyelenggarakan agenda ini merupakan tindak lanjut dari adanya launching Baroro Barit program. Jadi Yunda-Yunda kemarin yang sudah mengikuti agenda sosialisasi atau launching Baroro Barit program ini salah satu rangkaian programnya. Jadi nanti memang ada Baroro Barit short course, baik itu course bahasa Inggris maupun course pendampingan pembuatan CV, pendampingan saat wawancara, dan lain segalanya. Tapi insya Allah kita awali terlebih dahulu karena kami melihat MSTP ini sudah memberikan kuota lebih. Jika dulunya mungkin seleksi untuk ortomnya belum jelas gitu ya, ataupun kita belum memberikan penjaringan khusus, tapi kali ini setelah kemarin audiensi memberikan kuota untuk ortom 40% dan untuk non ortom 60%. Jadi semoga malam hari ini Yunda-Yunda semua bisa memanfaatkan. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya pada narasumber. Nah, alhamdulillah tanpa berlama-lama langsung saja pada acara inti, yaitu sosialisasi terkait dengan program Muhammadiyah Scholarship Preparation Program kepada Bapak Ahmad Mutakin PhD yang merupakan Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu, Mbak-mbak, Yunda tadi kalau disebut ya. Ini anggota dan pimpinan NA, dan perlu saya sebut juga turut hadir di Zoom ini juga para pimpinan dan anggota ISNA ini. Itu ada Pak Amika, ada Pak Andi, Pak Nur Hadi, Pak Kunta itu. Insya Allah itu pimpinan ISNA. Levelnya udah level internasional mereka semua. Nah, saya mulai dari share data aja. Ini data yang ada di Majelis Diktilitbang. Jadi proporsi ortom untuk mengikuti MSPP itu sebenarnya proporsinya sudah besar. Sejak dulu kebijakan dari majelis itu 40-60. Dari 60 yang dosen itu sebenarnya juga kalau kita sisir mereka juga kader-kader Muhammadiyah. Ini kalau kita lihat dari data ini, jadi 38% itu memang representasi dosen-dosen yang mereka adalah aktivis persyarikatan di PWM, PDM, PCA, dan seterusnya. Kemudian kalau dari sisi ortom paling tinggi memang IMM ya, bisa kita maklumi karena fresh graduate di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah rata-rata mereka aktivis IMM. Nah, NA di mana? NA sebenarnya porsinya cukup besar sebab dia termasuk ortom terbesar kedua dari segi persentase yang sudah memperoleh kesempatan mengikuti MSPP. Jadi perlu kami tegaskan sejak dulu program ini itu sangat sadar untuk melibatkan ortom. Cuman ortomnya ya seluruh ortom di Persyarikatan Muhammadiyah mulai dari IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Tapak Suci, Hizbul Wathon, bahkan sampai ke unsur lembaga kayak Lazismu. Ini kalau ingin lihat jumlah seperti ini, ya jumlah yang sudah memperoleh UARDI ya. Total ini dari batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, batch totalnya sehingga Nahdlatul Aisyah totalnya ada 37. 37 yang mereka ikut atas rekomendasi dari Nahdlatul Aisyah. Mungkin Bu Ari merasa belum merekomendasikan ya karena pimpinan baru. Dari pimpinan yang dulu banyak rekomendasi masuk ke kita dan rekomendasinya tidak semuanya dari pimpinan pusat. Ortom ada yang dari pimpinan wilayah, ada yang dari pimpinan daerah begitu ya. Yang penting mereka dapat rekomendasi. Bahkan beberapa rekomendasi aktivis ortom itu diberikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi nanti kita lihat syarat-syaratnya seperti itu. Oke, saya mulai dari data dulu bahwa saya ingin mengklarifikasi bahwa sinyalemen dan asumsi bahwa MSPP itu tidak
mengakomodir ortum? Nah, ini saya jawabnya dari data saja. Sejak dulu program ini didesain untuk mengakomodasi kader Perserikatan Muhammadiyah, baik yang melalui ortum maupun berada di amal usaha. Ini harus clear dulu, sebab kita memperoleh banyak informasi, banyak protes dari berbagai ortum yang mengatakan bahwa MSPP itu tidak ramah ortum. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai data saja bicaranya seperti ini. Oke, yang berikutnya saya kira saya perlu menjelaskan apa sih rasionalisasinya program ini. Gitu ya. Mengapa perlu program ini? Gitu ya. Jadi ini sebenarnya berangkat dari bapak-bapak yang ada di Majelis Dikti dan juga di UPP yang lain, dari kegelisahan terhadap minimnya kader Perserikatan Muhammadiyah yang memiliki kualifikasi cukup untuk ikut bidding, ikut mendaftar, mencari beasiswa dari berbagai lembaga donor, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa teman tim MSPP yang bergabung pada malam hari ini, mereka adalah yang pernah memperoleh beasiswa studi di luar negeri, dan mereka saya yakin tahu persis bagaimana semakin sedikit kader-kader Perserikatan Muhammadiyah yang memiliki niat untuk menjadi scholarship hunter itu ya. Karena dari waktu ke waktu semakin sedikit jumlahnya, dan seringkali itu justru malah yang banyak itu teman-teman dari ya organisasi sebelah dan lain seterusnya. Dan setelah kita evaluasi, ternyata salah satu kendalanya adalah karena minimnya persyaratan dasar, yaitu kemampuan berbahasa. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah mengupayakan program pelatihan bahasa untuk meningkatkan kualitas kader, terutama bagi yang selama ini tidak memiliki akses untuk mempelajari International English Language Testing System yang kita kenal IELTS, atau jenis tes lain semacam TOEFL, yang 2 tes ini saya kira paling lazim dijadikan sebagai syarat beberapa perguruan tinggi di luar negeri serta beberapa lembaga pemberi beasiswa untuk memperoleh beasiswa studi lanjut itu. Nah, Muhammadiyah Scholarship Preparation Program yang saat ini akan masuk pada batch ke-6 itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan kader unggulan Muhammadiyah agar dapat mengakses beasiswa pendidikan studi lanjut tingkat S2, S3 luar negeri. Ya, memang kita targetnya luar negeri, baik yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia maupun pemberi beasiswa lain. Dan program ini sejak awal diinisiasi kerjasama antara, kalau di logo yang di pojok bawah ini, antara Majelis Dikti Litbang, Lajismu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Majelis Pendidikan Kader kalau dulu, kalau sekarang Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insani MPKSDI. Sehingga 3 stakeholder utama ini mengawal agar program ini berjalan dengan baik. Nah, apa saja yang ditawarkan dalam MSPP ini? Kita mengharapkan peserta yang ikut MSPP ini tidak hanya memperoleh language proficiency ya, yang kemudian ditunjukkan dengan meningkatnya skor IELTS. Akan tetapi kita juga peduli untuk mendidik dan memberikan bekal dari aspek al-Islam dan kemuhammadiyahan. Karena itu maka ada program Baitul Arqam, Camp ya, English Camp-nya selama 3 bulan itu, dan ada Baitul Arqam pasca English Camp itu. Yang totalnya untuk Baitul Arqam sendiri itu memakan waktu 1 minggu. Kemudian ada pelatihan bahasa Inggris dan pendampingan persiapan pendaftaran beasiswa dan studi. Ini yang 3 bulan ini dalam bentuk English Camp. Dan kalau sebelumnya pada batch 1 kita mengirim peserta ini ke kampung Inggris di Pare,
Kemudian mulai batch 2, 3, 4, dan 5, alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan PTM kita, sehingga pelaksanaannya mulai batch 3 sampai batch 5 kemarin sudah full ditangani oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Solo itu yang selalu terlibat sejak dari batch 2 sampai dengan batch 5, kemudian batch setelahnya itu UMS dan UMY, kemudian batch yang terakhir kemarin kita bekerjasama dengan UM Malang dan UMS. Nah, selama camp di asrama yang disiapkan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dalam hal ini UMS dan UMM, mereka tidak sekedar belajar bahasa sekali lagi, tapi mereka juga akan dibina dari aspek AIK-nya, dari aspek ketertiban sholat waktunya, dari aspek penanaman nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Kemudian kita juga memberikan leadership building selama pelatihan, sehingga tidak melulu hanya bahasa Inggris, tapi memang kita mendorong agar kepemimpinan dari setiap peserta itu bisa dipupuk dan dikembangkan, sehingga keluar dari program ini memiliki leadership capacity yang lebih baik. Kemudian selama English Camp itu juga, peserta akan selalu didrill dengan simulasi-simulasi tes IELTS. Ada yang per akhir pekan, ada yang kemudian simulasinya dibuat per 2 pekan, tergantung nanti kebijakan dari lembaga pelatihan bahasa di perguruan tinggi yang kita kerjasamakan itu. Kemudian akan selalu kita monitor dan kita evaluasi setiap bulan selama pelatihan progresnya. Dan Monef ini bahkan tim MSPP dari Majelis dan Bisnisdikti, Lazismu dan MPKSDI akan turun langsung memantau progres dari pelaksanaan itu. Nah, kemudian fasilitas yang lain, peserta itu akan memiliki kesempatan untuk memperoleh reimburse dari biaya official IELTS. Jadi official test IELTS-nya itu nanti kalau memenuhi standar minimal skornya itu 6,5, maka peserta akan memperoleh reimburse dari biaya mengikuti tes IELTS yang memang dirasa cukup ya menguras kantong. Ya. Nah, apa saja fasilitas yang lain yang akan diperoleh oleh awardee? Ya, tentu pelatihan, biaya pelatihan bahasa ditanggung, biaya pendukung meliputi transportasi keberangkatan, transportasi kepulangan, akomodasi selama English Camp, akomodasi selama Baitul Arqam, biaya hidup bulanan selama pelatihan, kemudian ada biaya tes IELTS, ini reimburse dalam bentuk reimburse ya bagi peserta yang memenuhi skor minimal 6,5, dan juga pendampingan persiapan studi lanjut. Nah, ini gambaran beberapa asrama yang dipakai dan beberapa fasilitas di asrama tersebut. Yang berikutnya, nah tahapan seleksi, ya, tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, ya ini sebenarnya seleksi berkas ya, sejauh mana peserta yang sudah mengirimkan berkas itu memenuhi syarat-syarat minimal. Kemudian ada tes kemampuan bahasa Inggris, dan ada seleksi substansi. Seleksi administrasi itu meliputi apa? Ya tentu keabsahan dokumen. Sebab umpamanya kita pernah menyeleksi ada peserta yang mengumpulkan berkas, tapi kita ragukan hasil skor tes TOEFL atau tes IELTS yang dijadikan sebagai dasar masuk itu. Nah, kalau ada keraguan apakah itu dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel, ya biasanya kemudian nanti akan kita klarifikasi. Kemudian seleksi administrasi juga termasuk umpamanya ini ada kader yang mengaku sebagai, atau peserta mengaku dari kader Urtum A, B, C, dan seterusnya, tapi setelah kita selidiki ternyata tanda tangan dari pemberi rekomendasinya kok
meragukan. Nah, itu akan kita klarifikasi. Kemudian tes kemampuan bahasa Inggris itu nanti di proses-proses biasanya ada wawancara nanti. Kemudian ada seleksi substansi. Seleksi substansi termasuk kesiapan sejauh mana, motivasi dari calon peserta itu seberapa kuat sebenarnya, seberapa siap sebenarnya, terutama kemudian karena konsep kita itu English Camp selama 3 bulan, dan dalam 3 bulan itu tidak boleh ada absen karena dilakukan dalam rangka untuk mengukur komitmen nanti di seleksi ini. Di beberapa batch sebelumnya kita bahkan juga melibatkan tes psikologi untuk menilai tingkat resiliensi dan durability dari calon peserta itu. Kenapa itu kita perlukan? Sebab ternyata dari beberapa batch itu ada peserta yang memiliki moral hazard tidak baik ya, sehingga kemudian mengganggu proses pelatihan di English Camp itu. Ada juga peserta yang kemudian ternyata dalam perkembangannya itu tidak menunjukkan seorang kader yang baik, tapi isinya justru malah seorang dalam tanda kutip kader yang serba demanding, menuntut sana menuntut sini, nggak memiliki rasa terima kasih sudah diberi kesempatan dengan biaya yang mereka terima cukup untuk sebenarnya tidak sedikit, tapi kemudian malah menunjukkan perilaku yang tidak baik, sehingga seleksi substansi itu kita pandang penting. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Nah, ini syarat-syaratnya memang dari waktu ke waktu selalu kita tingkatkan. Dulu awal-awal di batch awal, syarat untuk mendaftar yang bisa masuk ke lolos seleksi administrasi itu memiliki IELTS minimal 4,5. Tapi lambat laun karena kita berangkat dari kebijakan mutu continuous quality improvement, maka sebuah kegiatan, sebuah lembaga, sebuah institusi, sebuah program itu dituntut agar dari satu fase ke fase berikutnya itu senantiasa memiliki peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Maka sampai pada batch yang terakhir kita tetapkan syarat minimal untuk mengikuti MSBP ini akan kita perhatikan bagi mereka yang sudah memiliki skor minimal untuk IELTS 5,0 atau TOEFL ITP minimal 500 atau TOEFL IBT minimal 45 sampai 61 atau TOEFL prediction test dari beberapa lembaga bahasa dari perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Ini sebenarnya semacam TOEFL light test itu yang minimal 500 atau memiliki skor Duolingo antara 80 sampai 90. Nah, kenapa ini kita patok dengan skor awal yang cukup tinggi, dan ini beberapa calon peserta dari Ortum memang sempat menyampaikan keberatannya gitu. Pak, kami itu aktivis, Pak. Mosok sudah aktivis mikir umat, kok juga dituntut untuk bisa memiliki skor bahasa Inggris yang baik. Gimana Pak? Apa nggak ada dispensasi, diskresi untuk yang dari Ortum, kemudian skornya kurang dari angka-angka ini, apa boleh daftar? Banyak sekali yang masuk seperti itu gitu. Ya, pada prakteknya kalau hanya ingin mendaftar saja ya kita persilakan, silakan daftar gitu. Silakan daftar. Kemudian nanti kan akan ada seleksi, akan kita lihat. Kalau yang dari peserta dari Ortum, umpamanya Pak bisa nggak ada kebijakan khusus untuk yang dari Ortum mungkin dibedakan dengan yang dari utusan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Saya nggak bisa menjawab di sini boleh tidaknya. Bagi kamu yang penting kamu berani daftar gitu. Kan meskipun skornya mungkin kurang dari ini ya, tapi sudah berani daftar, itu saya kira sudah sebuah bentuk keberanian. Daripada hanya menggerutu, diam saja, protes, tapi nggak daftar.
Ketika sudah daftar, pasti nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain. Apakah akan ada kebijakan-kebijakan khusus, itu nanti. Bagi saya yang penting silakan daftar dengan kondisi apapun, saya kira gitu. Yang penting nanti akan kita baca secara komprehensif kira-kira eligibility-nya seperti apa. Kemudian syarat-syarat yang lain saya kira memang kita batasi karena ini nanti harus di camp selama 3 bulan. Itu syaratnya dari batch 1 sampai batch 5 kemarin, dan ini juga untuk syarat yang ke batch 6 itu tetap sama. Usia maksimum itu 30 tahun bagi lulusan D3 atau S1. Asumsinya bagi mereka yang memang dari MSPP ini mereka mau melanjutkan studi ke jenjang magister atau S2. Dan maksimum 35 tahun bagi lulusan S2, asumsi bagi mereka yang akan mencari studi lanjut untuk program doktor atau S3. Kenapa 30 dan 35? Rasionalisasinya bagaimana? Ini sebenarnya juga terkait dengan banyaknya lembaga pemberi beasiswa yang mereka itu memang mematok usia maksimal juga. Rata-rata usia maksimal dari lembaga-lembaga pemberi beasiswa itu kalau lembaga-lembaga luar negeri itu ada yang mematok kalau untuk program doktor di angka maksimal 40 tahun. Sehingga dengan mengikuti MSPP usia maksimal itu masih ada waktu pasca MSPP untuk kemudian nanti mencari peluang-peluang beasiswa, dan kalaupun dapat itu masih memenuhi syarat. Kemudian dari IPK untuk S2 minimal 3 dan S3 minimal 3,25. Kemudian syarat skor bahasa seperti tadi yang pada slide sebelumnya. Kemudian berkas pendaftaran yang berisi ada kurikulum vitae, ada surat keterangan sehat jasmani, surat rekomendasi tokoh dan atau pimpinan Muhammadiyah dan atau pimpinan Ortum. Surat rekomendasi dari pimpinan universitas, rektor, ketua, direktur bagi yang bekerja di PTMA. Kemudian memiliki motivation letter, ditulis dalam bahasa Inggris. Motivation letter itu isinya adalah pernyataan motivasi apa sih yang mendorong para kader-kader ini mengikuti kegiatan. Dinyatakan di dalam tulisan. Kemudian mengisi formulir pendaftaran, kemudian mengisi surat izin atasan bagi yang sudah bekerja. Kalau bekerja bagi yang sudah bekerja di PTMA ya tentu ya surat izin dari pimpinannya, rektor dan seterusnya. Kemudian surat pernyataan itu surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti jika lolos mengikuti kegiatan itu sampai tuntas ya. Kemudian memiliki riset plan, ini semacam proposal penelitian bagi yang S3, dan kemudian memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah. Kalau kader-kader persyarikatan, kader-kader NA, saya kira sudah tidak bukan lagi, mestinya juga sudah punya KTAM. Kemudian, ini lini masa untuk kegiatan MSPP batch 6 itu. Saat ini kita masih fase pendaftaran, kita buka sejak 21 Agustus dan nanti akan kita tutup 22 September. 24 sampai dengan 26 itu nanti akan ada seleksi administrasi. Kemudian nanti setelah itu tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober itu ada pengumuman tahap 1. Pengumuman hasil seleksi administrasi, itu tanggal 1 sampai tanggal 3 intervalnya. Kemudian nanti bagi yang lolos seleksi administrasi, nanti akan ada tes kemampuan bahasa Inggris antara tanggal 6 sampai dengan 10 Oktober ya. Ada yang menggunakan wawancara by telepon, ada yang juga nanti menggunakan Zoom meeting. Kemudian pengumuman tahap 2 bagi yang lolos tes kemampuan bahasa Inggris. Kemudian nanti akan ada seleksi substansi lagi.
23 sampai 7 November. Baru kemudian pengumuman finalnya itu di 12 sampai 15 November. Mungkin sebagian peserta atau kader-kader ENA kok rumit sekali ya, mau belajar bahasa Inggris saja kok tahapnya kok luar biasa ini gitu ya. Ya nanti kita tanyakan ke tim yang lain kenapa dibuat rumit sih gitu ya. Kalau saya sih maunya pertimbangannya sebanyak-banyaknya bisa ikut itu. Cuman karena ini kerjasama dari banyak stakeholder yang mensyaratkan ada tata kelola dan proses yang bisa dipertanggungjawabkan, ya akhirnya ketemu formula seperti ini. Nah, bagi yang sudah dinyatakan lolos di tahap 3 ya, 12 sampai 15 November itu, nanti kita berharap program ini akan mulai berjalan di awal Desember. 4 sampai 9 itu sudah kita agendakan untuk Baitul Arqam ya, Baitul Arqam Perang English Camp. Kemudian 10 Desember sampai 2 Maret ini waktu English Camp-nya nanti akan dibagi 2 tempat, Solo dan Malang. Siapa Solo, siapa Malang itu nanti yang akan menentukan adalah tim. Jadi tidak milih, tidak by choice oleh peserta, tapi nanti akan ditentukan oleh komite berdasarkan berbagai pertimbangan. Baitul Arqam 2 itu setelah kegiatan English Camp-nya selesai, itu 3 sampai 5 Maret. Kemudian setelah selesai Baitul Arqam, peserta pulang, nanti akan ada proses pendampingan proposal studi. Nanti akan kita buat program-program, apakah itu melalui daring, kemungkinan daring, karena Anda semua nanti yang sudah mengikuti English Camp kan sudah pada pulang ke daerahnya masing-masing. Kemudian 1 Maret sampai 31 Agustus itu adalah masa tes IELTS, karena durasinya maksimal 6 bulan pasca pelatihan, dan apabila ambil tes IELTS dalam masa 6 bulan setelah pelatihan dan skornya memenuhi kriteria minimal di 6,5 tadi, maka kita akan memberikan reimburse dari biaya tes itu. Kemudian tanggal 29 sampai 31 Juli kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Oke, ini lini masa kegiatannya. Saya kira nanti bisa juga dicermati lebih detail di dalam flyer-flyer yang sudah banyak beredar itu. Nah, ini sudah selayang pandang MSPP dari batch 1, 2, dan 3, 4, serta 5 ya. Ini data-data jumlah pendaftar. Kalau kita lihat batch 1 itu ada 129 pendaftar. Batch 2 137, batch 4, batch 3 104, batch 4 180, batch 5 138. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa kok datanya fluktuatif. Beberapa penjelasan kenapa terjadi turun naik, diantaranya ada faktor-faktor karena dari batch 2 ke batch 3 itu memang syaratnya pada waktu itu kita naikkan dari yang sebelumnya hanya di angka 450, kemudian kita naikkan menjadi 500 skor TOEFL-nya. Itu ternyata kemudian menjadikan animo pendaftar itu berkurang. Tapi pada batch 4 ini terjadi kenaikan lagi, ada 180, batch 5 ada penurunan lagi. Kalau dari segi jenis kelamin, ini awardee-nya. Awardee itu artinya mereka yang sudah memperoleh kesempatan ikuti pelatihan. Batch 1 ini karena hanya kita buka 1 rombel, waktu itu ada jumlah proporsi laki-laki perempuannya, yang hijau ini yang laki-laki ya, kemudian yang perempuan itu yang merah itu 15-11, batch 2, 23, 18, batch 3 ini karena ini sudah terjadi 2 rombel sebenarnya batch 2 ini. Batch 2 ini kan satu kelas, batch 1 ini dulu di Pare semua, batch 2 ini satu kelas, 1 rombel di Pare, 1 rombel di UMS. Batch 3 ini juga hampir sama.
Kemudian batch 4 ini 2219, ini berbanding ini laki-laki perempuannya ya, bukan perbandingan tempatnya. Ini laki-laki perempuannya 2920. Batch 4 itu 2219 laki-laki perempuannya. Batch 5 ini sudah semakin imbang ya, 26:24. Kemudian kalau dari segi bidang keilmuannya, itu batch 1, batch 2, batch 4 bisa dilihat sangat beragam, mulai dari ilmu pendidikan, kesehatan dan farmasi, sosial humaniora, bahasa dan budaya, ekonomi bisnis, MIPA, teknik, hukum. Dari segi data jenjang studinya, yang doktor sama yang magister memang selalu kita arahkan lebih banyak yang untuk orientasi studi doktor. Sehingga kita lebih banyak menerima yang peserta yang memang orientasinya untuk studi doktor kalau kita lihat ini data-data ini. Afiliasinya, nih kalau data-data afiliasinya ini ya, antara Ortum dan PTMA, batch 1 bahkan Ortum itu 20 jumlahnya. PTMA 6. Batch 2 sebaliknya, batch 3 15:33, batch 4 19:31, batch 5 20:30. Yang dari PTMA ini pun setelah kita lihat ternyata mereka juga banyak yang sebenarnya juga aktivis Ortum maupun aktivis Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah di levelnya masing-masing. Ini kalau dari islandnya masuknya seperti ini ya, batch-batchnya. Kemudian lewat kat Pak Ahmad. Ahmad tu. mana kawan? Silakan Ahmad Mutakin bisa menyalakan mic-nya lagi. Ya. Oh, tadi dibungkam ya tadi. Sterilkan. Iya, jadi ini MSPP yang para awardi yang sudah melalang buana ke berbagai negara ya, tersebar, ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Nederland, kemudian ada yang di Cina, ada yang Taiwan, ya Jerman, Turki, Spanyol, UK, nanti berikut angkanya ya, Thailand, Malaysia, Italia, Australia, Hungaria, dan ada beberapa dari yang dalam negeri ada 12. Ini data ini masih tentatif karena data ini selalu kita update, data ini selalu berkembang karena kita selalu memantau alumni-alumni kita, awardi kita itu sejauh mana progresnya. Pada bulan lalu kita juga menyelenggarakan simposium alumni awardi, alumni MSPP, baik yang sudah belajar di berbagai negara maupun yang sedang struggle kita kumpulkan dan kita memperoleh, kita meminta masukan untuk penyempurnaan program ini. Ini datanya, INIM ya, dan dari kampusnya. Beberapa yang S3 itu sudah pulang, beberapa yang S2 juga sudah pulang, beberapa di antaranya banyak yang masih berada di kampus tempat mereka studi. Lembaga pemberi beasiswanya juga beragam, ada dari LPDP, ada dari kampusnya masing-masing, ada dari lembaga pemberi beasiswa dari negara, Erasmus Mundus, ada dari kemarin dapat kabar gembira, ada yang lolos dari AAS, Australian, dan macam-macam. Yang non-degree juga ada, beberapa yang memperoleh kesempatan untuk visiting ke kampus-kampus di luar dalam bentuk short course, ada yang bentuk bridging course, ada yang bentuk talent scouting, ada yang hanya bentuk simposium, ini ke beberapa negara ini. Ada yang ke United States, Taiwan, Italia, Indonesia, Turki, dan seterusnya. Ini tadi yang data by Ortum, tadi yang saya pakai untuk mengawali, dan ini beberapa foto kegiatan ya. Beberapa foto kegiatan selama Baitul Arkom kita biasanya menghadirkan beberapa tokoh, umpamanya kita menghadirkan Pak Ketum ya,
Yang di sini itu ada Pak Ketum, Profesor Haidar Nasir, kemudian kita menghadirkan juga tokoh-tokoh mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Din Samsudin, Prof. Amin Rais, untuk memberikan insight dan perspektif bagaimana agar peserta itu memiliki semangat yang tinggi untuk studi ke luar. Nah, ini beberapa publikasinya, MFCP batch 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Yang batch 6 saya kira sudah pada beredar, bisa nanti ibu-ibu semua akses di banyak saluran sosial media. Dan ini link pendaftarannya ya. Silahkan, batas akhir pendaftaran 22 September. Pesan kami jangan daftar di last day, because last day biasanya itu kredit. Kalau bisa ya sesegera mungkin mendaftar. Berani daftar dulu aja lah. Berani daftar dulu aja. Nah ini saya kira ini sekedar pengantar awal. Nanti para tim dari Majelis Dikti ada Pak Dr. Amika Wardana, ada Bapak Dr. Andi Bawono, Pak Dr. Nur Hadi, ada juga semoga Dr. Fitri juga sudah gabung, atau dari Dr. Ama yang di UMS semoga juga bisa gabung. Dr. Kunta nanti akan bisa memberikan tambahan informasi di forum tanya jawab. Saya kira ini sekedar untuk pengantar saja. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Yang sulit-sulit yang jawab bukan saya. Yang sulit-sulit nanti yang jawab ada Pak Amika itu. Ketua Umum ISNA itu Pak Amika ini ya. Kemudian nanti ada Mbak Tiwi nanti yang teknis-teknis akan bantu jawab Mbak Tiwi, tak senyum-senyum itu. Mas Lukman juga ada Pak Andi dan lain-lain. Pokoknya yang penting semangat, daftar gitu. Penting daftar. Kalau ada pertanyaan, Pak, saya punya anak, Pak, boleh bawa nggak, Pak? Nah, itu nanti pertanyaan sulit yang jawab bukan saya. Nanti yang jawab tim yang lain. Pak, kalau saya ini sedang dapat anugerah dari Allah, Pak. Saya itu sedang baru 3 semester pertama, boleh nggak, Pak? Nah, itu nanti ada pengalaman-pengalaman yang lain, kebijakan-kebijakan seperti apa. Ya, kita sangat mengapresiasi PPNA menginisiasi kegiatan ini, dan ini ortum pertama saya kira. Ortum pertama yang menginisiasi ada sosialisasi targeted. Ada sosialisasi targeted khusus ortumnya. Ya, beberapa kalau IMM itu langsung kirim daftar nama. Langsung kirim daftar nama yang direkomendasikan melalui MPK-SDI. Nah, yang baru mungkin kalau ada pertanyaan, yang baru apa pada batch ini dibandingkan dengan batch sebelumnya. Jadi kalau batch sebelumnya itu teman-teman dari MPK itu kita libatkan dalam proses seleksi, tapi pelibatannya itu lebih ke keterwakilan personal. Jadi ada pimpinan MPK yang memang masuk di dalam tim MSPP yang kemudian juga kita libatkan dalam seleksi dan juga di dalam termasuk monitoring pelaksanaan PA dan seterusnya. Nah, untuk batch 6 ini kita sudah berkomunikasi dengan Ketua MPK-SDI bahwa nanti secara kelembagaan MPK-SDI akan kita libatkan pada mungkin di yudisium akhir juga. Selain mereka, MPK-SDI akan mengirim timnya untuk keterwakilan dari MPK-SDI ikut dalam proses seleksi, tapi juga nanti secara kelembagaan pada saat yudisium akan kita libatkan. Karena sekedar informasi saja pada MSW yang batch 5 kemarin ada cukup tarik-menarik. Tarik-menarik, ada sama-sama wakil dari ortum gitu. Kemudian kita sudah berbagi kuota, ternyata ini saingannya itu antara ortum tingkat wilayah dan ortum tingkat pusat gitu. Sama-sama ingin menggolkan sementara kuotanya terbatas. Ini istikharahnya sulit kalau kayak gitu.
Akhirnya kita lihat, waduh, ini yang ortom wilayah ini pemberi rekomendasinya kok lebih kuat ini. Yang ortom tingkat pusat ini ya kuat juga, tapi kalah kuat dengan pemberi rekomendasi yang di tingkat wilayah. Gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya yang ortom tingkat pusat tadi akhirnya tetap bisa ikut juga, karena kebetulan ada peserta yang mengundurkan diri, sehingga dia termasuk cadangan dan akhirnya bisa ikut. Dan kabar baiknya kemarin baru saja memperoleh yang bersangkutan baru saja memperoleh di batch terakhir itu memperoleh beasiswa dari LPDP. Nah, nanti saya kira kalau ada masalah-masalah yang seperti itu ya nanti bisa kita bicarakan ya. Kalau nggak bisa, kalau bicarakannya lewat Zoom kan nggak enak ya, mungkin enaknya ya sambil ngopi-ngopi gitu loh. Itu kayaknya bisa lebih menyelesaikan masalah. Saya kira itu dari saya. Monggo mungkin langsung tanya jawab, nanti tanggapan jawaban nanti tidak dari saya, nanti akan ada banyak tim-tim yang lain yang akan memberikan penjelasan lebih detail. Saya kira itu, saya mohon ini Pak, ada Pak Kunta, ada Pak Amika, Pak Andi, silahkan tunjukkan wajahmu biar peserta dari NA Seantero Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, bisa melihat wajahnya masing. Nah, Pak Andi sudah on cam, ini sudah siap memberikan fatwa-fatwa menariknya. Pak Andi ini alumni Australia. Pak Amika, mana Pak Amika? Saya kenalkan, Pak Amika ini alumni Inggris. Pak Kunta tadi kameranya, ini Pak Amika ini alumni Inggris. Pak Kunta, can you show your face? Nah, ini alumni Jepang. Insya Allah kita punya banyak alumni yang cukup lengkap. Pak Nur Hadi, alumni Inggris juga, mungkin bisa menunjukkan wajahnya. Dan yang lain-lain, maaf saya belum bisa ngabsen satu persatu. Yang Bu Fitri semoga juga hadir. Oke, saya akhiri dengan Nun wal qalami wa ma yasturun, al biru manitaqo, fastabiqul khairat, bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali ya Pak ya, biar adil. Penutupnya luar biasa. Baik Yunda, sepertinya ini dengan sangat sigap dan gercep tim MSPP sudah menjawab ya, sudah mencicil itu beberapa pertanyaan Yunda yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Untuk sesi pertanyaan kali ini, saya persilahkan kepada Yunda-Yunda yang sudah angkat tangan, raise hand. Ini sudah terlihat ada PWNA Palembang, Sulsel, Jepara, bergantian ya, yang Palembang terlebih dahulu, habis itu Sulsel, Uswatun. Dari Palembang silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau bertanya Pak, terkait dengan persyaratan ya. Ini saya sudah buka juga panduan pendaftaran ini. Persyaratannya salah satunya adalah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah sekurang-kurangnya pada level daerah atau pimpinan wilayah organisasi Ortom setempat. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah rekomendasi ini hanya dari satu orang saja, atau misalnya seperti saya dari PWNA. Jadi saya hanya cukup meminta rekomendasi dari PWNA, atau juga harus dilengkapi dengan rekomendasi dari PWM atau bagaimana begitu. Terus yang kedua, apakah TOEFL prediction itu juga ada batas jangka masa berlakunya begitu yang di upload di berkas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab mungkin, Pak? Mau dijawab langsung atau dikumpulkan? Mungkin ada poinnya sama. Mbak Tiwi, tolong ikut bantu mencatat pertanyaan-pertanyaannya. Iya, Pak Takin. Silakan, mungkin dikumpulkan dulu, Bu. Baik, bisa lanjut ke
penanya selanjutnya ada dari Sulawesi Selatan. Puswatun, silakan Yunda. Baik, sebelumnya terima kasih ya untuk kesempatannya, Mbak. Saya mohon izin menonaktifkan kamera karena jaringan agak kurang stabil. Ada dua yang ingin saya tanyakan dan semuanya terkait dokumen pendaftaran. Yang pertama itu dari beberapa flyer dan persyaratan pendaftaran yang sudah saya baca dan pemaparan dari Ayahanda tadi, itu ada beberapa dokumen dan saya tidak melihat dinyatakan ada keharusan untuk mengumpulkan dokumen sertifikat vaksin COVID dosis ketiga. Tapi ketika saya mengakses formulir pendaftaran, itu ada space yang mengharuskan untuk mengupload bukti sertifikat vaksin dosis ketiga. Nah, saya ingin menanyakan terkait dokumen ini. Jadi, status sertifikat vaksin dosis ketiga ini sebenarnya bagaimana? Apakah menjadi persyaratan pendaftaran atau tidak? Karena tidak ada di flyer. Nah, kemudian yang kedua, terkait surat izin atasan, kebetulan saat ini Ayahanda saya bekerja sebagai karyawan swasta di non-amal usaha Muhammadiyah, dan setelah saya coba membicarakan terkait program ini dengan atasan saya, sepertinya tidak diberi izin. Nah, apakah kemudian ketika saya tidak bisa mengumpulkan surat izin dari atasan, itu akan mempengaruhi proses seleksi administrasinya atau seperti apa? Itu mungkin, terima kasih. Terima kasih Yunda. Kita tampung satu lagi mungkin Pak ya, biar 3 penanya. Yang dari PDNA Jepara, silakan. Yunda Nisrina. Silakan Yunda, pertanyaannya. Yunda Nisrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk bertanya. Saya Nisrina Rifatul Izin dari Perwakilan DNA Jepara. Yang ingin saya tanyakan untuk surat izin dari atasan, begitu, karena saya ada posisinya ada di AUM, ya, saya mengajar di tingkat madrasah sanawiyah, berarti, dan juga lingkup pondok pesantren, untuk surat izin atasannya dari pondok pesantren atau dari tingkat sekolah, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin usulan Ayahanda Muhammadiyah, begitu, terkait usia untuk pengajuan S2. Kebetulan usia saya sekarang 29 tahun, sebenarnya saya tertarik begitu, tetapi mengingat kondisi dan takutnya kalau nanti gagal begitu karena mepet usia 30, ingin mencoba lagi gitu. Jadi saran saya untuk kedepannya untuk MSPP ini bisa usianya ditambah Ayahanda menjadi 35 tahun untuk yang pengajuan untuk jenjang S2. Terima kasih. Terima kasih Yunda Nisrina. Sudah ada 3 penanya. Mungkin bisa jawab terlebih dahulu. Pak Mutakin. Ya, terima kasih. Untuk menjawab ini, monggo saya persilahkan. Tadi ada Ayahanda yang lain ini, Pak Amika. Tadi ada beberapa, monggo dijawab dulu yang mana. Terus nanti ada juga Pak Kunta, Pak Andi. Silahkan, monggo Pak Amika. Pak Kunta. Andi rumah saya kemarin nggak ikut rapat kok gitu. Oh. Ya, silakan. Terkait usia tadi mungkin Pak, apakah memungkinkan ada dispensasi tadi atau penambahan? Untuk ya, silakan. Ya, usia ini silakan. Daftar aja, Bu. Pokoknya daftar aja gitu. Kalau untuk yang vaksin itu tadi mungkin bisa saya sampaikan, vaksin itu mungkin itu default untuk yang batch ke-5 kemarin, sehingga itu belum dihapus. Saya kira karena vaksin ini sebenarnya mengikuti kebijakan dari negara ya, dan ketika negara sudah losing saat ini saya kira ya forget it itu saya kira.
Monggo, Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak lupa karena saya agak apa namanya itu terlempar tadi ya. Mungkin yang masalah usia tadi, mungkin yang saya jawab tadi. Kaitan dengan usia memang saat ini kita mengambil kebijakan 30 karena tadi seperti yang diungkap oleh Pak Mutakin bahwa memang beasiswa itu rata-rata di 30 ya. Jadi memang syarat-syaratnya itu satunya adalah itu ya. Jadi harapan kita kan memang kalau sudah ikut MSVP itu harapannya akan kuliah itu paling tidak itu ya pertamanya ke luar negeri, bukan dalam negeri gitu. Sehingga kemudian harapan tadi ya ide dasarnya untuk membuat supaya diaspora Muhammadiyah itu banyak ya, apalagi kita sudah punya banyak PCIM di luar negeri sebagai juga bentuk pengkaderan, maka kita inginnya itu MSVP sebagai embrio untuk mengirim kader-kader kita ke luar negeri, intinya seperti itu. Nah, ketika kemudian untuk usia misalnya itu lebih dari itu, ketika kemudian selesai, nanti malah kecewa karena tidak bisa mengambil beasiswa ke luar negeri kan begitu, sehingga kemudian ada beberapa program yang mungkin saya kira ke depan mungkin bisa diarahkan untuk menduplikasi ya, untuk kemudian yang sifatnya tidak mengarah ke luar negeri, hanya untuk program bahasa Inggris biasa misalnya begitu ya, atau hal-hal tertentu yang mungkin hanya untuk preparation untuk ke dalam negeri itu ya, mungkin bagaimana misalnya meraih beasiswa di dalam negeri ya seperti itu. Nah itu mungkin bisa saya pikir menjadi leveling ya ke depan itu. Tapi yang sekarang ini memang untuk MSVP harapan kita memang bisa untuk meraih beasiswa luar negeri, sehingga tadi ya beberapa batasan umur itu menjadi satu hal yang kalau saya katakan itu apa istilahnya itu bukan mutlak, tapi kalau bisa seperti itu gitu ya. Kalau yang satu tadi saya lupa, yang pertama itu tadi, mungkin dari Pak Mutakin barangkali tadi lupa saya. Apa tadi? Yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi Mbak Tiwi. Oh, rekomendasi tadi Pak Andi tentang apakah atasan tadi. Jadi kalau rekomendasi atasan itu sebenarnya ini kan khusus untuk yang sudah bekerja. Mohon maaf, mungkin putus-putus saya. Jadi untuk rekomendasi dari atasan itu kan untuk yang sudah bekerja dengan asumsi bahwa kepergiannya untuk mengikuti pelatihan itu legal dan tidak lari dari kenyataan gitu loh. Tidak lari dari tugas gitu loh. Sehingga kepergiannya itu disupport gitu. Bahkan rekomendasi kita kalau yang dari mungkin ada juga aktivis NA, aktivis Ortom yang juga kemudian jadi menjadi dosen di salah satu AUM, maka kepergiannya berarti kan harus sepengetahuan dan diizinkan oleh atasannya, apakah dekan, apakah rektor dan seterusnya itu, agar kepergiannya itu tercatat gitu. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan ini berada di bawah dua lembaga seperti tadi ya? Ada yang satu pesantren, satu di SD. Maka pertanyaannya adalah ibu ini lebih banyak sebenarnya officially-nya di mana? Kalau pesantren dan madrasahnya itu di bawah satu manajemen, ya berarti ya direkturnya saja. Intinya ke yang paling pokok di mana ibu ini berafiliasi. Kalau atasan saya itu ada 5, aduh kalau atasannya punya 5 kan pasti repot sendiri gitu ya. Tapi intinya balon itu nanti. Balon ada 5. Iya. Kira-kira begitu kalau terkait dengan izin atasan itu ya. Agar kemudian kepergiannya itu diridhoi. Karena kita pernah menerima ternyata izin atasannya itu ternyata tidak valid gitu. Kita juga diprotes, ini kok bisa lolos padahal belum kami izinkan. Nah, karena itu maka pastikan ibu ini berafiliasi kemana. Bagaimana kalau seandainya bekerja di non Muhammadiyah tadi? Nah, itu sekali lagi ya risiko kan ditanggung ibu sendiri ya. Kalau memang tidak diizinkan dari instansi swasta tempat bapak ibu kerja ya
Kalau saran kami sih ya jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Jangan-jangan yang diperlukan itu bukan MSPP, jangan-jangan hanya English course biasa. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Andi tadi itu. Kenapa ini MSPP? Karena ini Muhammadiyah Scholarship Preparation, maka kemudian memang orientasinya English Camp ini untuk kepentingan mendorong agar alumninya itu nanti mencari beasiswa untuk studi lanjut yang saat ini lembaga pemberi beasiswa itu jumlahnya luar biasa banyaknya. Beasiswa dari LPDP itu nggak akan habis itu kalau dibagi ke seluruh kader NA. Cuman berapa jumlah kader NA yang memenuhi syarat LPDP itu kan pertanyaannya. Karena kompetisinya semakin ketat. Mereka yang daftar itu sudah memiliki IELTS mungkin 7 padahal. Nah, tugas kita menaikkan itu. Nah, ini ada Pak Amika, silakan. Ini Pak Amika sudah off cam, ini artinya siap berfatwa. Monggo Pak Amika. Ini Mas Mutakin tuh cari teman untuk menjelaskan. Dia yang paling tahu sebenarnya Bapak Ibu. Bapak itu. Oke, desain MSPP memang tidak hanya kursus bahasa Inggris ya, tapi kita mempersiapkan teman-teman generasi muda Muhammadiyah untuk mengejar beasiswa luar negeri, dan memang spesifik luar negeri. Jadi kalau Anda akan ke dalam negeri mungkin tidak jadi prioritas ketika nanti difinalisasi apa istilahnya yudisium akhir untuk siapa yang terima dan tidak, meskipun lolos di administrasi hingga psikotes. Nah, tanya kok pakai psikotes ya, tadi Mas Takin udah kami udah 5 batch, dan dari 5 batch itu kami belajar banyak. Dulu saya yang nyeleksi, sekarang saya nggak laku untuk menyeleksi karena apa namanya tidak bisa menilai potensi dan juga memprediksi kira-kira akan sukses mengikuti MSPP atau tidak. Jadi mohon maaf, itu memang desainnya ke kuliah ke luar negeri memang. Dan kita sangat serius di situ. Dan ini Mas, dan sebenarnya tahun ini Mas Mutakin nyari apa Mas? Kita dapat anggaran lebih besar dari Lazismu itu, sehingga sudah pasti ya dua grup ya Mas Mutakin? Ya betul. 2 grup ya, berarti sekitar 50 orang. Ya 50 orang itu tidak banyak, tapi ketika dihitung anggarannya itu ya habisnya ya 1 M lebih soalnya. Setelah 3 bulan untuk biayai tiket, full cover, dan 3 bulannya. Jadi kalau saya kenapa harus izin? Nah, soalnya Anda itu akan 3 bulan full di UMS atau di Malang, di UMM. 2 partner kita yang sudah itu full betul 3 bulan itu. Kalaupun izin tuh paling weekend ya, 1 hari ya. Jadi sangat ketat itu, akan dipresensi tiap saat itu. Sholatnya aja dihitung itu. Jadi jamaah atau enggak, belajar atau enggak, dan tiap minggu akan ada mock up IELTS untuk lihat progresnya. Kalau progresnya enggak terlalu bagus malah turun ya, bisa di tengah jalan kita cut. Oh ini kayaknya tidak perform. Memang kita serius itu, karena jujur aja itu biaya mahal bagi kami, itu investasi yang sangat mahal, hampir 1 M lebih kayaknya ya. Tahun lalu itu 1 M hitungan laporan kita itu. Dan dari sana sini pendanaan, dan tahun ini Lazismu cukup apa namanya sangat bagus ininya menaikkan anggaran, tapi tetap aja harus tombok dari majelis dan dari PTMA, dan 3 bulannya itu memang yang serius, dan itu aja sebenarnya jujur aja saya yang keluar itu ditambah itu 6 bulan karena 3 bulan itu kalau dari 5 ke 6,5 itu perjudian, masih sangat ini, sedikit pengalaman. Biasanya lebih lama. Kok saya malah ngomong yang lain itu, kayak itu. Semoga pertanyaannya udah bener lah. Semoga Mas lagi dilanjutkan, silakan. Betul. Ada yang belum terjawab dari 3 penanya tadi? Persoalan izin sudah ya, izin atasan, kemudian saran apakah skor inputnya, intake awalnya itu bisa diturunkan. Nah, tadi jawabannya Pak Amika, ya udah kirim aja gitu loh, kirim aja, nanti akan dilihat pertimbangan macam. Yang penting berani daftar. Kemudian, mohon maaf Pak, pertanyaan saya sepertinya belum. Yang tentang apa? Rekomendasi?
Iya, rekomendasinya apakah cukup dari PW Ortom saja? Apakah akan lebih baik jika ditambah dengan rekomendasi lain? Ya, jadi rekomendasi itu kita beri skor kalau rekomendasinya itu dari pimpinan Ortum yang di atasnya itu pasti lebih kuat daripada rekomendasinya itu dari yang selevel. Kalau ada rekomendasi dari Ortum dan ada tambahan rekomendasi dari pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah atau Aisyah, itu maka kreditnya tentu akan lebih baik. Tapi minimalnya harus ada apa? Ya minimalnya harus ada dari pimpinan Ortum di atasnya. Maka dulu tuh yang dari IMM itu ada yang rombongan minta rekomendasi dari DPP. Nah, nanti monggo dikoordinasi saja. Yang NA ini, yang daerah, yang mungkin dari wilayah, itu apakah rekomendasinya akan dikoordinir oleh PPNA di level atas, monggo silahkan. Saya kira kalau ada rekomendasi dari struktur kepemimpinan yang lebih atas, itu memiliki nilai bobot yang lebih bagus. Artinya di mata tim seleksi, kreditnya lebih bagus daripada kalau itu rekomendasinya itu hanya dari pimpinan yang selevel gitu. Gitu. Nah, kalau saran saya, kalau boleh saran saya, karena ini sudah diinisiasi oleh PPNA ya, mungkin PPNA melalui departemen kadernya atau departemen apanya, monggo silakan nanti mana yang paling bertanggung jawab untuk mengkoordinir saja sampai pada batas tertentu siapa dari pimpinan wilayah atau pimpinan daerah atau cabang yang memang ingin ikut mendaftar dan kemudian ingin memperoleh rekomendasi dari PP, yang monggo difasilitasi saja. Itu mungkin saya sampaikan di sini aja biar kemudian nanti yang di cabang daerah wilayah bisa jelas itu. Kalau dari segi bobot skornya saya katakan tadi, kalau pemberi rekomendasinya semakin kuat, semakin tinggi, tentu akan semakin kita lihat. Begitu, Bu ya. Ada lagi yang kurang? Baik, terima kasih Pak Mutakin. Mungkin dari PWNA Palembang sudah nggih? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ngapunten, mau menambahkan sedikit. Boleh, boleh. Iya, silakan Mbak Tiwi. Pak Takin, Pak Amika, Pak Nur Hadi, Pak Andi, dan Pak Kunta. Kemarin Pak Adam itu pas waktu sosialisasi, Pak Adam menyampaikan untuk bahasa sunnah karena akan ada tes bahasa lagi. Jadi misalkan pendaftar mempunyai skor bahasa di bawah 500 masih diperbolehkan untuk mendaftar. Nah, untuk syarat 500 nanti akan disyaratkan saat tes bahasa. Jadi pendaftar yang nantinya ketika dites skornya di bawah 500 akan dieliminasi di tes tahap kedua, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Tiwi atas tambahannya. Jadi mungkin saya perlu sampaikan asbabul wurudnya kenapa muncul angka 500 itu. Jadi pernah pada satu batch itu ketika syaratnya itu di bawah 500, itu yang daftar itu meludak. Yang daftar itu melimpah, akhirnya tim seleksinya yang kewalahan. Maka kemudian bagian dari quality improvement tadi, maka kemudian kita tingkatkan. Dan memang hasilnya juga lebih bagus. Hasil evaluasi kita ketika inputnya itu kualitasnya lebih bagus, ternyata outputnya ya berkorelasi antara input dan output itu. Secara teori sebenarnya memang kalau kita ingin meningkatkan skor IELTS dari 500 menjadi 6, itu secara teori sebenarnya butuh waktu kursus 6 bulan. Nah, ini kita nekat 3 bulan. Cuma 3 bulan itu kan kita ingat ini camp gitu. Kita camp siang malam gitu loh, dengan harapan mungkin ya senilai kalau kursusnya itu weekdays. Nah, kita berharap seperti itu. Maka dari evaluasi kita, peningkatannya yang batch terakhir dengan input yang lebih baik, itu ternyata signifikan peningkatannya, progresnya itu. Dari 5 menjadi 6, 6,5 itu capaiannya itu lumayan bagus. Hanya memang untuk batch 6 ini kemarin sudah kita sepakati, karena ada beberapa input yang dari skor TOEFL Like atau IELTS itu
tinggi, tapi ternyata diproses kok di beberapa kali simulasi tes setiap weekend itu kok tidak menunjukkan angka yang sebenarnya. Akhirnya kemudian untuk menyeragamkan input, disepakati kita akan menggunakan parameter tes sendiri yang itu insya Allah akan menggunakan modelnya yang dimiliki oleh UM Malang ya. Tadi saya lihat ada Pak Dr. Humaydi dari UM Malang ini, beliau dosen sana itu memiliki lembaga bahasanya kan memiliki tes tersendiri ya, yang itu bukan IELTS test, bukan TOEFL, tapi tesnya itu juga sudah banyak dipakai untuk masuk ke beberapa perguruan tinggi di Eropa. Nanti akan pakai itu untuk menstandarisasi sebenarnya, standarisasi kualitas input agar seragam. Oke, gitu. Makasih Mbak Tiwi sudah diingatkan. Terima kasih Pak Takin dan Mbak Tiwi. Untuk Yunda yang lain, jika ada yang mau berdiskusi, kami persilahkan 2 orang lagi. Silakan Yunda. Raise hand terlebih dahulu ya. Oke. Silakan Yunda Damaya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Oh Yunda. ya, terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Selamat malam Bapak Ibu. Pertanyaan saya lebih kepada ada nggak hotline atau nomor yang bisa dihubungi agar mungkin bisa konsultasi begitu untuk MSPP ini? Itu saja Yunda. Terima kasih Yunda Damaya. Yunda Rahmita. Terima kasih. Yunda Rahmita. Sepertinya tidak jadi ya. Tadi saya lihat ada di kolom chat yang menyampaikan bahwa jika izin membawa anak atau balita ke lokasi dengan catatan anak sekolah di daycare di lingkungan yang dekat asrama. Oh, tapi sudah dijawab sama Kak Tiwi ini. Gercep sekali. Belum bisa ya, Kak ya? Boleh mungkin dijawab dulu untuk pertanyaan yang tadi, Pak Mutakin atau Mbak Tiwi? Ini dengan mohon maaf kita belum bisa mengakomodasi untuk yang memiliki momongan ya. Bahkan untuk yang kebetulan sedang hamil itu juga, maka di surat kesehatan tadi itu kita sangat sangat ingin agar semua berjalan dengan baik. Pernah suatu batch itu kita ada peserta yang nggak jujur gitu. Dia menyatakan katanya nggak hamil, tapi ternyata hamil, dan yang menjadi was-was itu kita. Gitu. Menjadi was-was itu kita, karena kita tidak bisa memberikan layanan terbaik untuk bumil yang sebenarnya memerlukan perhatian lebih. Karena kebetulan waktu itu peserta itu ditempatkan di Solo ya, dan jarak antara asrama ke tempat pelatihan itu harus jalan kaki 500 sampai 700 meter ya, pulang pergi gitu ya. Kemudian lokasi kelas tempat kursus bahasanya di lantai 4 dan belum ada lift. Itu yang kemudian menjadi kita yang menjadi nggak bisa memberikan layanan terbaik, toh akhirnya kemudian ya kasihan gitu loh. Kasihan kemudian. Maka program ini memang belum bisa mengakomodasi untuk ibu-ibu yang memang sedang dapat amanah itu, karena kita belum bisa memberikan layanan terbaik daripada nanti kemudian memunculkan masalah, kemudian nanti malah tidak dapat dua-duanya, akan menjadi sangat kerepotan. Kemudian kalaupun punya anak, itu kemudian apakah bisa dibawa ke daycare? Kita juga fasilitas dari kampus tempat untuk kegiatannya juga belum
bisa menyediakan itu, karena kemudian kita ingin proses sukses itu tidak hanya milik orang per orang, tapi kemudian kita berharap sukses itu sukses bersama di angkanya itu. Itu jawaban kami. Mungkin nanti Menambahkan mungkin Pak Mutakin. Silakan Pak Andi. Mohon maaf saya off cam, barangkali nanti sinyalnya kurang bagus. Memang betul, kalau kebetulan saya sendiri dari UMS, lokasi pelatihan itu lantai 4 dan itu mohon maaf itu kalau tiap hari, dan itu kan kalau kadang siang turun ya, sehingga kemudian itu nanti terlalu capek kalau kemudian membawa anak atau membawa kalau yang masih hamil. Kedua, memang daycare UMS belum ada yang dekat. Ada sih memang kita punya PAUD tetapi jauh ya. Kedua, memang tadi karena di lokasi di kamar itu kan nanti sharing ya dengan teman-temannya dalam satu kamar, sehingga mungkin akan khawatirnya agak sulit ya untuk kemudian sharing membawa keluarga, kan agak sulit. Itu mungkin Pak Mutakin. Baik, terima kasih. Ini laporan langsung dari Andi Bawono, ini bendahara Majelis Litbang yang sehari-hari bertugas di UM Surakarta sehingga tahu kondisinya. Oke. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Juga Oh ya, untuk hotline mungkin langsung Mbak Tiwi. Mbak Tiwi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke Mbak Tiwi. Jadi hotline-nya silakan dituliskan nomor kontaknya Mbak Tiwi saja. Ya. Mbak Tiwi bisa share nomor di kolom chat ya Mbak? Siap-siap digeruduk pertanyaan. Kayaknya Mbak Tiwi udah siap ini. Monggo Yunda yang lain. Ada lagi? Terakhir? Satu penanya, silakan. Oke, Yunda Anggun, silakan. Baik. Siap Mbak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan saya Anggun dari pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sempat saya tanyakan melalui hotline. Cuman kembali saya ingin tanyakan di forum ini. Jadi tahun lalu saya sempat mendaftar MSPP dan pada saat itu saya lulus sebagai cadangan nomor 1. Kemudian pada saat MSPP berlangsung, saya di calling oleh panitia MSPP untuk hadir di lokasi MSPP. Hanya saja saya belum bisa memenuhi panggilan MSPP itu karena studi saya sedikit lagi selesai, artinya belum selesai pada saat itu studi S1 saya. Nah, saya berencana untuk mendaftarkan diri kembali ke batch ini, namun qadarullah pada tanggal 10 Desember itu nanti insya Allah saya baru kembali dari Jepang untuk mengikuti program pertukaran pemuda antar negara, program dari Kemenpora Republik Indonesia, sehingga mungkin tidak dapat ketika diizinkan untuk lolos kembali di MSPP batch ini, kemungkinan tidak bisa mengikuti Baitul Arqam pada salah satu program atau stase dalam MSPP ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kebijakan atau dispensasi untuk kasus seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Standar yang kita terapkan itu standar ketuntasan ya di dalam SPP ini. Jadi tim di pusat pelatihan di English Camp-nya itu sangat ketat. Bahkan itu nanti ada kontrak komitmen untuk berapa jam maksimal bisa izin gitu ya. Nah, kalau melihat dari tadi yang bahwa sudah ada plan pada saat Baitul Arqam itu nggak bisa itulah. Padahal sementara Baitul Arqam itu entry point yang sangat penting. Karena di Baitul Arqam inilah nanti akan ada komitmen dibangun, kebersamaan dibangun, kemudian komitmen bersama untuk sama-sama sukses itu dibangun di situ. Sehingga kalau miss pada satu tahap, satu step, saya khawatir nanti akan menjadi ganjalan bagi peserta yang lain.
Nah, maka kalau saya boleh sarankan ya apa? Kalau bapak tuh manggil NA tuh Yunda atau apa manggilnya? Atau Dinda atau apa gitu? Indah. Tetap Dinda ini. Nah, itu saya sarankan ya coba istikharoh. Istikharoh mana kira-kira yang lebih strategis gitu. Kalau pertukaran itu kan hanya mungkin momen apa ya? Ya saya tidak bermaksud mengecilkan ya. Pertukaran itu penting, tapi coba dilihat istikharoh mana yang lebih prioritas. Gitu. Karena mana yang lebih prioritas. Karena pernah kita itu di satu batch itu tidak meluluskan peserta. Karena memang kondisinya tidak memenuhi tingkat ketuntasan yang minimal itu ya. Mereka selesai tapi tidak diberi status lulus MSPP. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Maka sekali lagi saran saya ya monggo istikharah mana yang terbaik agar jangan sampai kemudian pilihan itu nanti pasti selalu ada konsekuensinya. Itu semoga jawaban saya tidak memuaskan ya. Terima kasih. Bapak yang lain mungkin ada yang mau menambahkan sebagai penutup? Ya, monggo. Pesan-pesan buat Yunda-Yunda di Nasyiatul Aisyah. Ini semua harus memberikan pesan. Saya minta itu ada Pak Adam, belum Pak Adam itu. Oh, Pak Adam sudah yang punya Taiwan itu, yang punya Taiwan. Yang punya Taiwan, ini monggo fatwanya ditunggu ini. Fatwa penyejuk hati, silahkan Pak Adam, ini baru pulang dari bandara kayaknya. Ini masih sedikit informasi saja bahwa yang skema batch 6 ini kita juga mengagendakan ada tes untuk masuknya ya, tes bahasa Inggris maksudnya, yang difasilitasi oleh UMM ya. Jadi nanti akan menghasilkan satu nilai yang sama. Maksudnya perbandingannya sama waktu pengambilan tesnya, nah, kemudian jadi lebih homogen. Ketika lebih homogen, nanti akan lebih mudah untuk dikelompokkan untuk placement tesnya, placingnya, ya. Jadi untuk placementnya itu kalau saran dari Malang kemarin ketika kita rapat, itu lebih baik pembagiannya itu sehomogen mungkin katanya. Saran dari ini ya, salah satu teorinya sehomogen mungkin, tapi mungkin ada teori yang lain. Tapi kemarin yang disarankan begitu. Nah, sehomogen mungkin itu kalau kemudian bisa didapatkan salah satunya ya satu single test. Jadi ada kemarin kan dulu ada tes TOEFL official, ada yang tes TOEFL simulasi, ada tes TOEFL ini kemudian kita konversi sendiri gitu kan oleh panitia. Nah kemarin UMM memfasilitasi untuk semuanya para calon peserta untuk bisa dites. Nah, maka ada kesempatan untuk bisa belajar. Kira-kira tesnya kan 1 bulan yang akan datang ya sekitar itu, karena kita mulai Desember, November seleksi akhir, Oktober mungkin ya udah ini. Nah, untuk bisa disiapkan nanti tesnya secara daring, secara online. Tambahan informasi itu sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil dari seluruh peserta itu di rentang waktu yang relatif sama, dengan metode yang sama, dengan standar yang sama, sehingga kita kalau mengambil top 50 ya kayak program musik di radio itu ya, top 50, nah itu ya akan nilai yang aktual. Adapun data-data yang tadi IELTS yang sudah dimiliki, TOEFL yang sudah dimiliki, monggo tetap nanti dikirimkan ya sebagai data seleksi juga. Terima kasih, sedikit tambahan. Baik, terima kasih Pak Adam. Pak Amika atau Pak Andi ada tambahan lagi? Ya, mungkin nambah sedikit ya. Mungkin menanggapi yang tadi ya. Jadi
MSBP itu kan program, salah satu program yang kita selenggarakan untuk tadi meningkatkan kemampuan ya berbahasa khususnya, tapi juga tadi ya dengan berbagai macam program juga yang diantaranya juga kita ada Battle Arkom yang kemudian fungsinya adalah pendidikan kader dan harapannya bisa mengarah kepada kesuksesan kuliah di luar negeri, mendapatkan scholarship di luar negeri. Jadi kalau tadi ada misalnya kasus misalnya ada ya yang wah saya harus gimana ini, ambil mana ya, harus ke Jepang atau ke MSIP, saya pikir kita bisa melihat tadi sebagaimana Pak Mutakin ya, memilih saja ya, karena kan tidak mungkin kemudian dua-duanya, jadi sama ya namanya memilih itu, saya pikir semua bisa menghasilkan hal yang positif ya. Jadi kalau tidak bisa sekarang ya bisa aja next kan ada MSBP lagi gitu ya. Kalau tidak kan bisa aja dari Jepang kemudian belajar juga bahasa Inggris sendiri juga bisa, atau misalnya memilih tidak ke Jepang juga tidak apa. Istilahnya ini beberapa hal yang pilihan-pilihan yang mudah ya, artinya bahwa tidak perlu harus kemudian kalau tanpa MSBP tidak bisa ke luar negeri, tidak ya. Banyak programnya seperti itu. Termasuk tadi kalau yang dalam negeri gimana ya, dalam negeri sebenarnya kenapa kemudian kita tidak sarankan, karena memang dalam negeri kan tidak harus menggunakan bahasa Inggris yang sekian grade-nya ya, apalagi kalau beberapa kampus ya, saya pikir dia sangat longgar ya, bisa diperoleh juga dalam konteks ini bisa sambil kuliah, sehingga kemudian saya pikir itu menjadi pertimbangan untuk tidak perlu ikut MSBP ya. Mau daftar silakan, tapi kita juga pertimbangkan mau kemana arahnya. Termasuk tadi yang saya sudah S2, kemudian bagaimana kemudian apakah boleh ngambil MSBP? Ya kalau kemudian sudah S2 dan memang rencananya mau ngambil MSBP untuk S3 ya, mending selesaikan dulu S2-nya, nanti baru ambil MSBP. Daripada nanti S2-nya tidak selesai, MSBP juga kemudian membuat bimbang karena akan mencari kuliah di luar negeri lagi gitu ya. Artinya kita harapkan yang ikut betul-betul orang-orang yang memang komitmen tinggi, harapannya bisa full time di sini dan bisa menghasilkan alumni-alumni MSBP yang kemudian bisa meraih beasiswa ke luar negeri. Kalau kemudian pingin ya enggak apa, bisa kemudian next ya. Kita punya batch-batch itu masih banyak sekali ada, dan setelah batch 6 bisa ke batch yang lain gitu. Ininya seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mika, atau langsung mau ditutup oleh Pak Mutakin? Cukup saya. Silakan Mas. Fatwanya dulu Pak Amika, saya baru cukup dan Pak Andi tadi udah meratas. Monggo Pak Mika. Error punya saya ini. Iya, Wong tadi tertutup mic-nya. Ya, udah cukup Mas ya, udah ini. Terima kasih. Fatwanya udah cukup Mas itu ternyata, padahal di hadapan mbak-mbak ini. Oke, saya kira begitu ya. Yunda-yunda semua tetap semangat, yang penting daftar. Berani daftar dulu. Kalau daftar aja sudah nggak berani ya, kapan perginya ke luar negeri nanti gitu. Pokoknya berani daftar, nanti akan ada seleksi, ikuti proses gitu. Dan semoga sukses selalu, sehat selalu, dan jangan lupa semoga kita masih tetap bahagia. By the way, di akhir saya tadi ikut mencermati komitmen kader NA ya, Bu Ari ya, Bu Ketum ya. Itu tadi saya sempat berseloroh ini. Nomor 1 sudah kita langgar tadi, komitmen pertama tadi itu. Apa kira-kira? Karena kita nge-zoom-nya jam 19 ya nggak mungkin nyisak dulu sholat tepat waktu. Ini just kidding. Cuman tadi, loh ini kok nge-zoom-nya nggak sesuai dengan komitmen. Just kidding, ya. Ini hanya intermezzo saja. Selamat, sukses selalu, dan kita tunggu pendaftar-pendaftar dari Nasyatul Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Mutakin, ngapunten Pak, itu tadi yang di poster itu WIB, jadi kalau di Jawa Timur sudah Isya. Oh iya, iya, iya. Betul. Jadi poinnya masih kepegang, tetap kita usahakan. Ini juga just kidding ya Pak. Nggih. Baik Yunda-Yunda sekalian, itu tadi adalah pemaparan dari MSPP yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Mutakin dan juga Bapak-Bapak yang lainnya yang sangat menginspirasi dan mencerahkan ya. Jika ada yang masih perlu ditanyakan nanti bisa langsung sharing dengan Mbak Tiwi, tadi nomornya bisa di-share. Adapun yang ingin diminta mungkin dari teman-teman untuk rekomendasi dari NA nggih. Itu bisa nanti kita share nomornya Mbak Puput Pertiwi sama Mbak Dwi Astuti dan juga Mbak Anissa Nur Fitriana. Boleh dibantu untuk menaruh di kolom chat antara ketiga itu, Mbak Puput atau Mbak Dwi atau Mbak Anissa, silakan nanti disematkan di chat ya untuk memudahkan. Nah, mengingatkan kembali, jadi adanya program ini adalah sebagai tindak lanjut dari launching Baroro Barit program. Jadi banyak nanti yang akan kita sertakan course atau program-program lainnya. Ini adalah salah satu pintu. Jadi karena kita melihat timeline-nya, deadline-nya adalah 22 September, jadi kita pengen kader-kader Nasyiatul Aisyah yang memang mumpuni dan sudah mencapai skor yang diminta tadi, silahkan langsung mengirimkan persyaratan melalui link yang sudah tadi di-share, dan juga jika memang ada kesulitan langsung konsultasi dengan Mbak Tiwi ya. Dan untuk rekomendasi tadi juga kita sudah upayakan, kita akan fasilitasi melalui 3 nomor yang sudah di-share oleh Mbak Nelis. Dan adapun yang lainnya, yang tadi kayaknya Yunda-Yunda banyak gitu ya yang berkeinginan untuk tetap meningkatkan skill berbahasa Inggris, karena ini juga merupakan salah satu pintu untuk mendorong adanya program 1000 doktor dan juga master di kader Nasyiatul Aisyah. Kita nanti akan juga membuka insya Allah ada short course gitu ya yang lainnya, peningkatan skill berbahasa Inggris secara online. Jadi Yunda-Yunda yang tadi mungkin ada yang masih berat gitu meninggalkan rumah dan anak dan suami, nanti insya Allah kita fasilitasi dengan pemberian short course, English short course, ataupun misalkan ternyata sertifikat berbahasa Inggrisnya sudah mumpuni, dan jika hanya untuk mendapatkan beasiswa dalam negeri, bukan untuk luar negeri, ataupun hanya terganjal pada masalah wawancara ataupun pembuatan CV, nanti ada course-course lainnya yang akan kita siapkan. Ditunggu saja informasinya dan silakan melakukan presensi yang sudah kita siapkan, karena nanti insya Allah kita juga akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Manakah yang akan dibutuhkan, apakah program berbahasa Inggris tadi yang akan kita dahulukan, atau ternyata kita akan buatkan kelas-kelas khusus untuk peningkatan pembuatan CV, ataupun hanya menghadapi ketika tes wawancara gitu. Nah, mungkin itu saja Yunda-Yunda semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir dan bertahan hingga malam hari ini. Tadi dipesan oleh panitia nggak boleh sampai jam 9 gitu ya. Jadi langsung saja pantun terakhir buat Yunda-Yunda semuanya. Sedikit pantun. Jalan-jalan ke kantor PP. Yuk kita daftar MSPP. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Albiru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mutakin, Pak Amika, Pak Andi, Pak Sami-sami. Kunta, Selalu Pak ya. Adam, Kami semuanya di Jeli. Apa-apa ya. Iya Pak. Matur nuwun Pak Mutakin ini peserta. Ada Pak Yai loh, Pak Yai yang punya malam. Sehat ya Pak Yai? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Panjenengan sehat nggih? Ini pun izin li. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Nuwun Mbak Matur nuwun Mbak Tiwi. Rina. Nggih. Sami-sami izin live dulu.
Ya, makasih Mbak Ari. Terima kasih ya, Rin. Sama Terima Mbak. kasih Yunda-Yunda semua. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Rina dan tim. Mbak Nunung. Semangat. Yes. Selamat. Tembus. Oke, selamat ya. Izin live ya. Ya, makasih Dewa. Kak Risni. Mbak Nelis, makasih ya. Nisa. Makasih ya. Dadah.